Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Semoga kalian tetap selalu semangat, tetap selalu giat dalam belajar, meskipun kita sekarang belajarnya lewat media online. Oke anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas masih di tema 7, subtema 3, dan pokok pembelajaran yang ketiga. Setelah kemarin kita sudah lalui pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema yang ketiga ini. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pokok bahasan pembelajaran 3. Bapak ingatkan, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang akan dibutuhkan untuk pembelajaran kali ini. Silahkan kalian siapkan buku paketnya, alat-alat tulisnya yaitu buku dan pensil. Jika nanti ada yang penting kalian tulis. Jika ada nanti pertanyaan, kalian boleh tulis. Dan ketika kita sudah masuk, insya Allah kalian boleh ajukan pertanyaan tersebut. Oke anak-anakku, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, silakan anak-anakku. Kalian buka buku paketnya, buku paket tema 7 di subtema yang ketiga, dan di pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga, yaitu halaman 174. Silahkan kalian buka buku paketnya. Oke, di pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari tentang mengisi kemerdekaan di dalam dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dari sila pertama sampai sila yang kelima. Kita akan bacakan dulu di sini. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana Pancasila itu lahir. Oke, lihat. Jadi
Dengan kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu salah satu merupakan bagaimana cara positif kita dalam mengisi kemerdekaan. Kita ulang lagi. Ya, kegiatan positif adalah kegiatan yang baik. Kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi orang tua, bahkan bagi bangsa dan negara. Jadi salah satu kalau kita mengisi kemerdekaan itu merupakan salah satu pengamalan atau salah satu kegiatan positif yang harus kita kembangkan. Ya, silahkan sekarang kalian baca di halaman 174. Kita akan belajar bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Ayo membaca. Peristiwa lahirnya Pancasila. Kita Bapak akan bacakan sedikit ya. Nanti selanjutnya kalian baca yang ada di buku paket tersebut. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Jadi Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata ya, panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas. Lanjutnya di paragraf yang kedua. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tatmurar. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman dulu oleh nenek moyang kita. Dikenal ketika zaman Majapahit, ya. Di mana kok bisa? Di sini ada peninggalannya di kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan di kitab Sutasoma karangan Empu Tanturar. Ya, jadi istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana terdapat di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat sidang BPU PKI. Ulang lagi ya, kita mengulang kembali. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. 3 tokoh bangsa di sini, siapa saja di sini? Yang pertama tanggal 29 Mei 1945 disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ya ini ya, ini silanya ini. Yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Mr. Supomo dia mengusulkan 5 asas ini. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama seperti ini ya, internasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Ya, Pancasila diambil dari kitab karangan Empu Tantular ya di sini. Di kitab Negara Katagama Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular ini. Jadi istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ketika tanggal 1 Juni 1945 maka diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang merumuskan istilah Pancasila ini adalah ketiga tokoh tersebut. Yang pertama Muhammad Yamin. Yang kedua Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Jadi inilah ketiga tokoh yang merumuskan asas Pancasila. Di mana yaitu ketika sidang BPUPKI yang pertama, ya, sidang BPUPKI yang pertama. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Jadi PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada tanggal 18 Agustus 45 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian di alinea keempat itu maka disebutkan dasar negara kita yaitu Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. Ayo menulis di sini. Ya. Bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul peristiwa lahirnya Pancasila. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi setelah kalian tadi membaca judul bacaan yang di atas, tadi kan siapa saja tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Yang mengusulkan itu ada 3 ya. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Mr. Supomo, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Sejak kapan? Yaitu sejak zaman Kerajaan Majapahit. Karena terdapat pada kitab Sutasoma, bahkan kitab Sutasoma, dan pada Negara Kertagama di situ ya ada. Jadi udah lama istilah Pancasila itu dikenal ketika Kerajaan Majapahit. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas.
Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Yaitu tadi menentukan asas negara Republik Indonesia. Apakah isi pidato Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Tadi, ya. Isinya yang pertama itu ini. Internasionalisme, kedua peri kemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Kemudian kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 ketika peristiwa Insinyur Soekarno yang memberikan naskah atau ide tentang dasar negara Republik Indonesia. Ya, silakan. Tahukah kamu ya peranan Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa ini? Silakan kamu baca. Jadi kan dalam Pancasila itu akan nanti ada dilambangkan dengan burung Garuda, ya sila-silanya di dadanya, kemudian kakinya Pancasila itu menggenggam yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita udah tahu kan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beratus atau beribu-ribu banyak suku bangsanya. Ya, pulau-pulaunya banyak, yang besar, yang kecil, dan bahkan banyak pulau yang belum dikasih nama, sehingga begitu banyak ragamnya bangsa Indonesia. Maka nanti ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalian ya, di sini ada berlatih, berdiskusi di sini. Ya, hubungannya sekarang bab ini tentang Pancasila. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ayo mengamati musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Di sini. Nah, kalian nanti bisa ya. Ini keberagaman sini banyak. Jadi Pancasila ini bisa menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Ya, dari silanya yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat di buku Rumah Juara di sini, lihat. Tadi sudah ya. Ini 1 Juni lahirnya. Nah ini sejarah lahirnya Pancasila, ini tokoh-tokohnya tadi ya. Sini. Ini adalah Muhammad Yamin. Ini adalah Profesor Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Ini mereka adalah tokoh-tokoh yang mencetuskan lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila tadi sudah kan ya. Nah, alhamdulillah ya. Ternyata pada pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan bahasan yang singkat ini kalian dapat terbantukan ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.